Nah, ini kalau dilihat dari belakang lebih rapih lah kelihatannya. Yang paling beda adalah bagian lampu sennya, dipisah, tidak nempel lagi. Memang responsif ya, yang baru dan yang lama. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube Iwan Beneran Cak. Hari ini sekarang IWB spesial banget buat sampean nih. Banyak banget permintaan dari sampean, Cak IWB tolong dong komparasi antara Scoopy yang baru dan yang lama. Jadi ini adalah video spesial buat sampean. IWB komparasikan sebenarnya apa yang berbeda, dan walaupun looksnya mungkin sebelah sama, ternyata memang hampir semuanya beda banget Cak. Ini totally beda. Sebagai informasi, ini ada Scoopy yang lama. Ini sebelah kiri ada Scoopy yang baru dan sama-sama stylish punya. Jadi ini adalah yang tipe stylish. Sebagai informasi Cak, walaupun looks yang sama, kalau kalian perhatikan ternyata Honda melakukan banyak revisi, totally banyak revisi. Basis sama, tapi beda desain Cak. Sambil lihat aja nih, kalau ini yang versi lamanya, kalian perhatikan di sini. By the way, ini sudah ada aksesoris ya dari Honda Genuine Aksesoris, jadi agak beda sedikit. Nih, ada nih, lihat nih. Sampai perhatikan ada emblem-emblem Madam Scoopy. Kemudian juga kalian perhatikan di sini, posisi daripada seling gasnya itu berada di luar. Nih, jadi ada kayak semacam seling gas yang keluar dari sini. Keluar ada dua, push and pull-nya. Lihat nggak teman? Nah, push and pull-nya kayak gini, ini versinya sebelumnya. Dan lalu juga layer-layernya kelihatan sekali bahwa di sininya dari Scoopy yang lama ini begini. Jadi modelnya kayak ditarik ke bawah, baru ke atas. Jadi modelnya kayak apa ya? Ya kayak cekungan begitu, Cak. Di sini ada emblem Honda seperti biasa, dan kemudian juga untuk rem-remnya sama yang sebelah sini, remnya sama. Spionnya pun sama dengan yang baru maksudnya. Ini kalau untuk yang versi yang lama, kita lihat yang versi yang baru. Set. Nah, ini Cak. Jadi IWB ngelihatnya lebih ringkes, auranya itu lebih simple, nggak terlalu banyak tekuk-tekukan. Artinya karena mungkin dari gas selingnya itu udah dirubah sama Honda, tidak di luar, tapi di bawah sini, tidak di atas yang sini. Nah, jadi lebih terlihat lebih rapi ya, lebih ngeliatnya daripada yang sono. Yang tuh, yang lama kan begini nih, ada berantakan ya. Nah, ini sudah lebih rapi, posisinya begini. Oke. Kemudian juga dari shape untuk batoknya. Batok speedometernya itu dia tidak lagi model kayak cekungan gitu ya, tapi ini lebih membulat, ditarik, jadi lebih terasa retronya. Gitu, Cak. Kalau untuk lainnya sama, jadi di sini walaupun shape-nya beda juga, parking brake lock-nya masih sama, masih ada, dan juga di sini untuk spion-spionnya sama, shape-nya sama. Oke, ini untuk batok lampunya aja udah beda ini. Nih, saya perhatikan. Tuh, batok dari stang. Oke. Terus kemudian untuk yang bagian ininya, Cak. Kita lihatnya di bagian headlamp-nya. Tuh. Headlamp-nya kalau kita lihat yang lama, memang terlihat lebih apa ya? Kayaknya lebih futuristik ya, karena di sini ada titik-titik 3. Kemudian di sini juga masih sama. Jadi modelnya Pro G gitu ya, kayak gaya Pro G, LED punya. Dan di sini ada ringnya. Oke, ada ringnya. Dan di sini untuk yang paling beda adalah bagian lampu sennya, Cak. Jadi lampu sennya kalau perhatikan kan gabung nih, jadi satu. Nih, saya perhatikan. Oke. Nah, kalau yang baru itu sudah dipisah. Tuh kayak gini. Jadi retronya kelihatan banget. Tadi yang ownernya ya, Cak Agung namanya, yang punya Scoopy ini memang yang lihat gila, yang baru cakep kata dia. Jadi kalau kita ngelihat, Honda sudah memutuskan untuk memindah posisi daripada lampunya ya, maksudnya posisi daripada lampu sennya itu dipisah, jadi tidak nempel lagi, posisinya dipisah, dan di sini dibuat semacam shape kayak ya gitu. Sama perhatikan aja di sini. Shape demikian, jangan bandingkan sama yang sana. Jadi retronya terasa lebih ini sih kentalnya, dan juga tulisan ada pemanis Scoopy di bawah sini. Dan untuk lampu headlampnya itu dibuat lebih ringkes, tidak banyak pernik-pernik, jadi kayak gini sosoknya.
Tuh kan, dan perhatikan aja yang sini. Tuh. Kalau sampean perhatikan sekilas mungkin sekilas sama, tapi Cak, kalau sampean perhatikan secara detail daripada depannya ya headlampnya udah berbeda Cak. Headlampnya aja sampean perhatikan. Kalau di sini mungkin lebih minimalis, sementara yang lama itu ada lebih futuristiknya. Ada titik 3 di sini, yang baru udah nggak ada, dihilangin. Mungkin feel-nya akan terasa futuristik, ini retro. Sekarang terserah sampean untuk memilih. Tapi yang jelas lampu sen udah dipisah, dan ini yang dulu itu nempel. IWB sih lebih suka yang baru karena lebih apa ya? Terasa klasiknya. Kita kan ngomongin retro klasik nih. Retro ya retro, jadi ya selera sih. Ya. Beda nggak? Coba saya perhatikan. Jadi, by the way selera ya yang pasti. Tapi Ibi ngeliatnya sih lebih retro yang sana, lebih retro yang baru yang pasti. Dan juga shape daripada ininya, tabengnya juga beda banget. Nih, lihat nih sambil lihat nih sini. Lihat, ini nariknya dari sini, sementara untuk yang baru itu dari sini ke bawah. Dan beda kan? Jadi ada semacam tarikan mencekung langsung ditarik ke sini. Kalau ini kan landai gitu ya, seret gitu ya. Kalau ini enggak, mencekung gitu ya modelnya. Oke, terus begitu juga dengan untuk fendernya Cak. Fendernya pun mungkin kelihatannya sekilas sama, tapi sebenarnya ternyata beda. Tuh, perhatikan aja dari sini. Tuh ya kan. Jadi dia bagian belakangnya di sini beda, ada putus di sana. Kalau yang lama itu dia set, lihat. Nah, itu langsung kayak flowing gitu ya. Kalau ini, nah dia agak putus di sini. Oke, dan yang paling memang eye catching dari mata IWB untuk yang versi baru ini adalah peleknya. Peleknya keren asli. Ini peleknya ala-ala Italia Eropa ini. Jadi model-model begitu. Jadi lihat sama perhatikan di sini tuh, ya kan? Cakep Cak. Peleknya tuh cakep. Kalau yang lama kan biasa ya. Jadi Honda itu kalau revisi atau facelift selalu mereka menyentuh juga bagian pelek. Ini bagus ya. Jadi patut dicontoh sama pabrikan lain. Nih lihat. Peleknya dia modelnya palang, ada palang 5 ya, tapi palang 5 sebenarnya tapi kali 2. Lihat nih, karena dia bentuknya kayak gini. Kalau untuk ukuran ban-bannya masih sama. Ya ini 100 ya, sama. Dan per 90 yang pasti. Bannya juga IRC punya. Dan ini juga yang baru ini bukan, oh ternyata ini bukan, ini FT. Ini Federal yang ini Cak, ini Federal yang ini. Yang sana IRC yang lama. Oke. Terus juga sama perhatikan di sininya juga beda Cak. Nah, sini. Ini adalah lubang-lubang klakson. Klaksonnya dirubah sama Honda. Yang lama kan di sana. Tuh. Beda lagi. Oke. Jadi kalau dilihat begini. Nah. Sosoknya dari batoknya, kemudian dari tebeng-tebengnya berbeda. Ini belum dari samping ya. Samping juga berubah Cak. Samping berubah. Nih, sebenarnya bisa perhatikan dari sini. Set. Dari sini kalau kita lihat Cak, nih itu kan ditariknya set yang baru nih. Jadi kayak ada tekukan begini, set gitu ya. Kalau yang lama enggak. Nah, lama itu lebih cenderung landai. Kelihatan nggak bandingannya? Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari samping, Cak. Dari samping seperti ini. Wes, sampai bisa menyimpulkan seperti apa, mana yang cakep di antara keduanya, mana selera sampean semuanya. Yang pasti ini ada new engine, new spec, kompresi lebih bagus, overstroke, dan kata Honda ini lebih efisien dan irit. Termasuk perbedaan di beberapa, hampir semuanya direvisi sih, nggak kelihatan aja nih, lihat. Ya kan, sampai perhatikan aja tekuk-tekukannya. Dimana kalau yang lama terus kelihatan dari sininya melengkung, sementara yang baru tuh kayak set ditarik lagi, set kayak gitu. Kelihatan nggak? Oke, jadi pendekatan berbeda, termasuk bagian sini juga berbeda. Area sini, area sini juga berbeda. Berarti WB lebih ke desain ya untuk video ini. Jadi kalau spek dan sebagainya nanti WB cantumkan di deskripsi. Jadi gitu, oke. Dan ini juga berubah di bagian sininya, Cak. Ini berubah. Kalau sana lebih melihatnya lebih apa ya? Lebih kelihatan ada tekuk-tekukan, ya kan? Kalau yang baru, sorry yang lama begini. Nah, ini aja berubah ininya, Cak. Berubah, suaranya beda. Oke. Cukup banyak ya perubahannya, walaupun nggak kelihatan. Termasuk daripada footstep-nya, Cak. Footstep-nya pun yang baru ini sudah masuk dengan body. Nih, saya melihat tuh. Nah, lebih ringkes. Setelah yang lama kan enggak. Kalau ditekuk dia tetap, nah seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, Ibu akan tunjukkan ke sampean yang baru.
Kalau dia dari atas kan lebih tetap nongol itu kan, yang lama nongol seperti ini. Nah, kalau yang baru itu dia rata dengan bodi. Tuh. Nah, lebih ringkes ya. Lihat. Look. Nah, cakep sih yang baru ini, cakep ya. Lebih ringkes. Jadi kalau dilihat dari samping rata dengan bodi. Nggak nongol gitu, Cak. Bosok ini nggak nongol. Oke, jok-joknya juga demikian. Kalau yang lama itu modelnya mungkin jahitannya dari sini aja. Set. Oke, sementara yang baru itu dia ada pemanis. Jahitannya di tengah sini. Tengah-tengah sini. Kalau untuk behelnya sama ya, Cak. Behelnya sama. Jadi lengkung-lengkungnya sama, nggak ada yang berbeda. Ini sama juga. Behelnya lengkungnya sama. Cuman kalau dipegang, ntar kita lihat dulu. Dipegang kok sepertinya agak beda ya. Ini lebih bulat ya kalau yang ini. Ini agak pipih yang ini. Tuh. Jadi sih enak ini megangnya yang baru. Ya, itu dari depan. Sekarang kita lihat dari konsolnya. Konsolnya, Cak. Nah, konsolnya sekali lagi kita lihat di sini. Kita akan nyalakan. Nyalakan dulu. Nah. Yes, sama-sama lihat. Ini benar-benar minimalisnya kelihatan banget, Cak. Minimalisnya kelihatan banget, dan juga kalau kita lihat di sini panel-panelnya kelihatan lebih lapang dan mewah karena apa ya, retronya kuat tapi juga lebih mewah karena dia langsung kayak full kayak apa ya, mika begitu. Perhatikan di sini, ini ada tombol-tombolnya di sini. Nah, tripnya, trip meter, kilometer per liternya, average-nya berapa dan sebagainya, ini kilometer total. Ini ada di sini, ada jam juga ya, ada emblem Honda di sini. Dan shape-nya, saya perhatikan shape-nya tuh ibu ngerasa dari sini yang baru ini lebih gemuk ya, kiri kanannya lebih membulat. Nah, ini seperti ini, lihat. Gimana? Saya perhatikan kan, mewahnya masih mewah yang mana? Kalau ibu sih suka yang baru pastinya, Cak. Ya, improve ya. Sini juga cuman emblem Hondanya juga beda posisinya, tapi dia lebih slim ya kalau dilihat dari belakang. Kalau yang baru itu lebih membulat. Nih, dia lebih kayak gini tuh. Lihat. Posisi dari panelnya seperti ini. Dan juga dari dek-deknya seperti ini. Saya perhatikan, ini yang lama. Oke. Memang feel ketika kita berkendara terasa ya mirip-mirip sih, nggak ada perbedaan ya, tetap nyaman, enak. Tapi kalau kita ngelihat speedometer ini lebih tebel. Ibu ngelihatnya itu lebih bulat. Kalau itu kan lebih ramping, simple ya, tapi lebih bulat. Namun speedometernya ini lebih keren buat IWB karena retronya itu terasa, sekali lagi retronya terasa. Nah, kayak gini feelnya ketika kita di atas dari Scoopy yang paling baru. Teman-teman perhatikan aja sosoknya. Kalau kita nongkrong di yang lama, mungkin sama ngerasakan bahwa motor ini lebih simple ya. Jadi kalau sama lihat batok lampunya, ini lampu lagi, batok speedometer maksudnya, itu lebih slim. Jadi lebih kelihatannya lebih simple, bukan simple sih, katanya lebih ramping gitu ya. Tapi satu hal yang agak mengganggu memang hadirnya ini nih. Jadi dia push-pull-nya itu di luar. Lalu jadi rak-raknya juga mirip dengan yang sebelumnya. Bedanya hanya di bagian sini nih, Cak. Nah, bagian sini untuk cantolan belanjaan. Modelnya begini nih. Kelihatan nggak sampean? Oke, jadi ini ada penguncinya. Tek, udah dia ngelock dia. Dan dia bisa ngelipat kayak gini, jadi satu. Ya dilihat dari atas begini. Nah, yang dari samping begini. Rata, Mas, rata. Enak dilihatnya. Oke. Sementara yang lama itu masih yang model konvensional. Cantolan aja begini. Tanpa ada locknya. Jadi cantolan gitu. Oke. Sementara yang baru seperti ini. Lebih ini sih, lebih terasa klasiknya tuh, terasa banget sih yang baru nih. Dan dia illumination-nya warnanya putih ya. Putih warnanya, nggak kayak yang lama, warnanya itu kan kuning ya, yang lama ya. Illumination-nya, dan dia ada pendar warna-warna biru di sini. Jadi kelihatan lebih mewah gitu aja sih. Lebih mewah, Cak. Oke? Nah, kayak gitu. Kalau spion-spionnya sami mawon, Mas. Spionnya nggak ada yang beda, spionnya sama. Nah, kalau dari deck seperti ini. Decknya juga tuh beda kan? Dia kalau yang Scoopy yang lama ini decknya belakang ya, jadi dia melengkung, ada bulatan-bulatan begitu. Kelihatan nggak sampean? Oke, sementara yang baru, nah, lebih slim ya kelihatannya. Ini beda ya, jadi pendekatannya beda. Atasnya lebih gede kepalanya, tapi ininya lebih slim. Sementara yang lama itu kepalanya lebih slim, tapi bagian ininya lebih gede gitu. Feel-nya tuh kayak bulat gitu loh. Revisi ini, revisi semua nih, Cak. Jadi benar-benar beda nih. Nih, sementara untuk raknya, kita lihat raknya, dan ini sudah USB, cuman gede ya. Sementara yang ini
Nah, sama sih, gede juga. Cuman kalau dia lihat dari belakang, sorry kalau kita lihat gini, dia space-nya tuh lebih lebar yang sini. Jadi gimana ya? Pokoknya berubah semua sih, Cak. Kelihatannya berubah semua gitu. Berubah semuanya. Ini kalau dilihat dari belakang, sampai bisa lihat perbedaannya yang cukup signifikan di area ini, Cak. Jadi kalau di bagian depan tadi mungkin sekilas sangat-sangat mirip, tapi kalau ini sangat signifikan perbedaannya. Tuh, saya bisa lihat kan? Bagaimana kuatnya karakter klasik dari Scoopy ini, dan IWB harus satu jempol buat Honda. Mereka improve selalu kalau setiap ada facelift atau produk baru, mereka selalu berubah, lebih cakep, lebih keren. Dan IWB ngelihatnya untuk yang baru ini demikian, Cak. Saya bisa perhatikan dari stop lamp belakangnya, di mana stop lampnya sekarang membulat. Jadi mereka, Honda seperti menekankan bahwa ini adalah retro modern, dan ini berhasil. IWB harus katakan ketimbang itu, yang sebelumnya memang dia juga keren sih, cuman IWB ngerasa dia kurang retro. Kalau ini sudah terasa kuat banget. Termasuk perbedaan daripada lampu sennya, lihat posisi lampu sen juga, dan juga karakter dari ininya, reflektornya tuh lihat. Ini ada kayak semacam apa nih, kelihatan nggak sampai tuh? Jadi kamera kelihatan nggak? Jadi kayak ada diamond-diamondnya gitu loh, Cak. Shape-shape apa, pola-pola diamond nih bosonya tuh. Nah, sementara yang ini kan nggak. Ini ya tarik-tarikan gitu. Dan juga kalau kita lihat bokongnya ini, shape-nya juga sedikit berubah. Dimana untuk yang versi baru ini lebih membulat-bulat ya, untuk casing-casingnya. Nah, lihat perhatikan. Termasuk dari perubahan di bagian fender. Fendernya itu lebih slim. Untuk yang baru ini lihat, lebih slim kan. Kalau ini kan bosonnya ngejebek nih, Cak. Jebebek lah bahasa Jawa nih, lebih gede gitu. Termasuk knalpotnya, Cak. Knalpotnya lebih mungil yang baru ini, lebih mungil. Silencernya tuh lihat. Sementara yang baru, yang lama itu lebih tebel. Mungkin sama nggak terlalu kelihatan kalau dari kamera ya, tapi lihat langsung kelihatan banget perbedaannya. Jadi kalau kita lihat begini nih, Cak. Nah, retro, always retro. Oke, tombol-tombolnya pun berbeda, Mas. Dilihat nih, perubahannya bagian konsol, panel speedometer, panel selang, ya. Untuk klaksonnya begini modelnya, termasuk dari tombol lampu sen. Ini berbeda dengan yang lama. Yang lama itu, nih, komposisinya begini. Oke, jadi tuh lihat kan, sama beda lihatin, tuh beda kan? Yang baru, baru yang lama begini. Oke, lebih rata dia dengan panel stang, termasuk dari high low beamnya itu ada semacam frame di sini. Kalau yang baru dibuang, Cak, jadi lebih simple. Termasuk di sini tulisan idling stop system, bukan lagi tulisan idling stop, tapi hanya simbol on off. Oke, sementara yang lama itu ada idling stop. Nah, jadi gitu. Honda Alarm System. Dan yang pasti ini adalah improve karena kompresnya lebih gede yang ini, Cak. Kompresnya sekarang 10:1, sementara yang lama 9,5. Dan juga torsinya juga lebih baik yang ini karena dia 9,3 Nm, tapi diraih dengan RPM yang lebih rendah, yakni hanya 6.000. Sementara sebelumnya ini di kisaran 6.500. Jadi seharusnya lebih spontan, apalagi ini sudah overstroke ya. Katanya overstroke gitu ya, bosonya nih dari atas begini. Oke. Kita lihat dari samping, sampai yang melototin. Suka yang mana? Monggo sampai memutuskan nih lah. Dari samping kelihatan kan? Dari samping itu tuh kelihatan banget ininya, Cak. Tuh retronya tuh kelihatan. Cakep gak? Udah sampai lihat aja lah. Nah, emang cakep sih, cakep yang baru ini cakep. Dan juga yang baru, Cak, perbedaan lagi adalah sudah hadir lampu penerangan terpisah plat nomor. Nah, itu di sini. Kelihatan nggak? Nah, ini lampu plat nomor. Sementara yang baru, yang lama ya. Yang lama itu nggak ada, dia polosan ya. Jadi plat nomor nggak ada penerangannya. Tuh, kosong di sini kan. Nggak ada, ini ada. Jadi gitu. Dan lainnya, shape-nya seperti ini. Dari samping pun, silencer knalpotnya beda. Kita lihat dari sini dulu. Set. Semoga sampean bisa membayangkan. Dan yang pasti yang baru juga improve untuk tangki BBM-nya. Tangki BBM menjadi 4,2 liter, dari sebelumnya 4 liter kalau nggak salah, Cak. Nah, kayak gini. Yang baru dan yang lama. Oke, sampai yang menyimpulkan. Termasuk perbedaan juga ini ya, dari ininya, Cak. Crankcase-nya. Crankcase juga beda yang pasti. Kita akan nyalakan ya seperti apa. Kalau nyala, dua-duanya kita nyalakan.
Jadi modenya ini untuk smart key-nya sama kayak ini ya, kayak Vario ya. Jadi ini pencetnya dulu, tot, baru kita bisa nyalakan. Nah, oke, jadi gitu. Nah, ini mesinnya yang baru nyala. Nyala seperti ini, Cak. Nah, kelihatan nggak? Lampunya nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Sementara yang lama kita coba nyalakan. Nah, oke. Jadi gitu. Kita lihat dari depan dulu, Mas. Nyala lampunya, perbedaan dari keduanya. Tuh, kalau yang baru ini dia nggak ada ininya ya, nggak ada titik tiganya. Tuh, lebih simpel di sini. Lebih simpel sekali lagi, nyalanya begini. Oke. Lalu yang lama kan ada titik-titik tiga di sini, titik-titik tiga. Nah, ya kan. Terus kalau untuk ringnya sama, ada ringnya berpendar. Tapi ringnya sekarang itu kalau yang baru ini kayaknya nggak terlalu kelihatan banget ya, nggak terlalu stand out gitu loh. Jadi termasuk biasa, jadi satu dengan lainnya. Cincinnya ya, maksudnya sebelah kiri kanannya, tepiannya. Kalau yang dulu kan lebih terang dia, yang sini. Nah, dari sini sih Ibu suka yang lama ya, kalau yang sininya. Tapi simpelnya simpel yang ini. Jadi lebih klasiknya terasa sih. Jadi ya selera sih, Cak. Kayak gini sosoknya kalau dinyalakan. Sementara kalau lampu sen kita nyalakan. Coba nyalakan, Cak. Nah, ini yang baru seperti itu, lampu sennya terpisah. Sebentar yang baru, yang lama begini. Nah, oke. Beda pendekatan, beda feel. Jadi secara bobot, karena sudah menganut frame ISAF, ternyata klaim Honda ini juga tidak asal ngeklaim. Jadi gini, Cak, secara spesifikasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, untuk yang sebelumnya kan ini 99 kilo ya, yang versi ini ya, yang stylish ini. Sementara yang baru itu sudah hanya 95 kilo untuk versi yang standar, belum smart key. Sementara yang sudah smart key justru hanya 94 kilo. Jadi perbedaannya 6 kiloan hampir, 5 hingga 6 kilo, dan ini luar biasa, pasti feel daripada riding berbeda. Kemudian juga untuk bagasi banyak yang nanya kemarin, Cak IWB gimana bagasi, sama atau lebih kecil atau enggak? Enggak, Cak. Jadi bagasinya masih sama ya, 15,4 liter. Nah, jadi bentuknya gini. Memang ini helm in, tapi nggak semua helm sih WP tes cuma bisa masuk. Jadi ada beberapa helm yang mungkin karena shape shell-nya kan beda-beda. Nih, jadi ini untuk yang bagasinya. Dalamnya seperti ini, jadi perbedaannya dengan versi sebelumnya. Jadi shape-nya beda, tuh lihat. Nah, beda kan? Oke, ini 15,4 liter. Kemudian juga dari ground clearance, motor ini juga diimprove oleh Honda. Jadi ground clearance-nya lebih tinggi 2 mm. Kok kelihatannya hanya 2 mm, tapi sebenarnya kalau 2 mm itu tetap secara spesifikasi di jalan pengaruh, Cak. Jadi biasanya harusnya lebih anti gasruk gitu ya, Cak ya. Oke, sementara untuk BBM sama, BB udah share sampean 4,2 liter, lebih gede juga. Klasiknya terasa banget emang sih yang baru nih, tuh. Set. Nah, gitu. Tuh kan, kelihatan nggak? Wes, sampean yang menyimpulkan sendiri pokoknya. Yang pasti riding experience nanti WB akan bahas buat sampean secara terpisah biar sampean bisa mendapatkan gambaran. Nah, Cak, jadi demikian sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai sekilas apa ya? Kita bilang komparasi fisik. Spek sampean tahulah ada perbedaan seperti kompresi mesin sudah naik dari 9,5 sekarang 10,1. Powernya pun mirip-mirip tapi torsinya lebih baik karena ini overstroke. Jadi torsinya sekarang yang baru itu lebih bisa dicapai dengan RPM yang lebih rendah. Jadi sebelumnya 6.500 sekarang 6.000. Ini memang responsif ya. Secara spesifikasi motor ini sudah ESP yang terbaru, engine basis dari Beat, dan juga rangka ISAF. Rangka ISAF itu lebih ringan. Kita penasaran seperti apa, kita akan tes lah nanti. Tapi kemarin sih WB udah ngetes di sirkuit-sirkuit sana ya, di Cikarang sana, itu enak banget, menurut banget. Nanti tunggu review beneran tentang Scoopy yang baru ini, review jalanan seperti apa di harian ya tentunya, bukan di sirkuit. Kita akan tes nanti bagaimana melewati polisi tidur, bagaimana motor ini di kemacetan dan sebagainya. Tunggu beneran supaya sampean terpuaskan. Oke, mau baca, matur nuwun, sampai sudah nonton video beneran. Sekali lagi, kalau sampean suka video ini, sampean like, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat dan waktu karena ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.